Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kali ini gua Dani ingin observasi tempat di daerah kebon belakang ini, tepatnya di Rawa Semut. Menurut kabar beritanya sih banyak kejadian-kejadian yang mistis lah. Oke, kita langsung lihat aja seperti apa tempatnya, view-nya. Ya, sesuai dengan sesi kemarin di Cabul Misteri, kita juga masih mencari tempat gitu loh, mencari lokasi yang menurut orang bilang menarik gitu loh, sesuatu lah. Wah, kesini ada makam. Assalamualaikum. Ini tampak makam keluarga mungkin ya. Cukup banyak yang dimakamkan di sini, sekitar 15 jenazah. Ya, kita biarkan saja ambil gambar sejenak. Suasananya masih pedesaan ya, dingin, adem. Ini kita ambil gambar sore hari, jam 4 lah, jam 4, jam 5. Makanya kita untuk syuting ke depannya itu malam hari, ingin tahu suasana yang orang bilang mistis itu seperti apa. Nah, ini bersama saya salah satu rekan, dia warga dari Rawa Semut. Ya, perkenalkan namanya. Nama gue Adon. Ya, gue emang tinggal di sini di Rawa Semut. Ya, kalau buat wilayah sendiri bilang udah biasa ya, tapi ya banyak hal mistiknya di sini. Sejarah dulu tempatnya ini seperti apa kalau Bang Adon tahu ya? Sejarahnya dulu ini bekas lintasan para penjajah Belanda ya, lewat sini. Jadi dulu di sini tuh buyut-buyut kita sesepuh tua dulunya itu jawara-jawara, pahlawan-pahlawan juga lah yang sempat perang sama Belanda. Sini. Jadi banyaklah hal-hal yang menarik di sini, macam sejarah, terus juga peninggalan-peninggalan dari buyut-buyut kita. Kalau boleh nanya nih Bang, Ya. di sini suka kejadian fenomena alam nggak sih? Kayak ibaratnya misalkan goib gitu ataupun kayak gimana? Kalau gaib pasti banyak. Di sini. Di sini juga ya emang pusat. Dibilang ada gerbang. Ada gerbang gaibnya di sini. Tempatnya di makam. Dimakan ya. Ya dari area makam di sini. Ya di sini juga banyak yang namanya suatu hal kayak pasar. Dibilang ya kalau malam juga ada lah penampakan yang lewat-lewat, cuman ya nggak iseng, tergantung kitanya sendiri kayak gimana kalau di sini. Ada ninggalin bekas nggak Bang di sini Bang? Kalau misalkan masalah gaibnya gitu atau kalau kayak pusaka gitu? Oh, ada. Menunjukkan. Boleh, Bang. Bekas jejak benda pusakanya. Yuk kita lihat. Nah, ini jejaknya. Maaf Bang, boleh dibuktiin nggak nih Bang? Kalau misalkan ini benar-benar jejak pusaka gitu? Oh bisa. Kayak gimana nih Bang? Gini, kita pakai logika aja ya. Sorry. Kalau logikanya buatan orang, mungkin kedalamannya nggak bakalan dalam ya. Kita lihat nih panjangnya. Mungkin nggak? Iya, kalau dipaksa Oh iya. Kalau kita paksa masih bengkok. bengkok. Kita lihat sini. Oke.
Kalau banyak warga yang bilang sih jejak ini jejak benda pusaka sejenis tombak, tapi kayak tongkat. Ada bang yang ngeliat? Beberapa warga di sini ada yang pernah ngeliat. Saudara kita sendiri pernah ngeliat. Tapi ini ya emang pusaka, mungkin penjaga di wilayah sini ya, gitu. Ya guys, kita akan mengambil atau mereview tempat-tempat yang akan kita jadikan observasi nanti malam. Oke, ikutin kita. Ya, ini salah satunya. Ada bambu. Orang bilang bambu ini cukup ya dikeramatkan lah, atau bisa dibilang energinya cukup kuat di sini. Nah, ini juga pohon lumayan nih guys, lumayan banyak. Nanti kita akan juga akan ke sana nanti malam. Nah, kita juga nanti akan ke sini. Oke. Jadi ikutin kita terus ya. Nanti malam kita akan berkumpul di sini, observasi tempat ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah nyampe di lokasi ini, di kondisi malam di daerah Rawasemut, tempat di Kediaman, ada dekat dari Adon sendiri, tim kita juga. Oke guys, sekarang kita ke tempat pertama ya, penelusuran. Jadi ini kayak katanya atau orang sini ini dulu bekas apa? Kayak kebun Ilasan. bambu ya? Ya, Nah, apa namanya ya, kebun bambu, sini banyak bambu dulu. ya banyak juga dibilang historis yang dibilang mistis. Ya. Dan katanya juga di sini kalau bisa dibilang apa namanya, kayak Pendopo. ya sumber lah di sini semua yang mungkin di bambu ini. Jadi kita telusurin aja sebentar ya. Dan juga kata orang di sini jangan terlalu lama masuk di sini. Ya. Jadi kita mengikuti aja apa Dan yang udah. lokasinya Ya, itu samping, samping kita berdiri. lokasi samping di daerah sini. Itu dibilang pohon bambu. Oke. Nah, kalau bisa lihat, rezeki buat Anda. Ya, tek lanjut lagi. Sana, ya. Ada dua ke sana. Kondisi lumayan ini juga bro. Nah, Yes. tadi hujan. Itu Dicek. sekarang kita ke lokasi yang kedua nih. Yang kedua memang agak sedikit nyatu dengan pemukiman warga ya. Emang di sini kebun sih. Jadikan kebun dulu mungkin bukan seperti ini. Dulu di sini kalau nggak salah sebelah kanan ini
dulu kebun durian. Mungkin udah banyak penduduk yang tinggal di sini, jadi udah tinggal ya di bawah ini. Langsung ke dalam aja gue, jadi ntar kalau ada saudara gue terus akhirnya lagi ngapain gitu, ntar gue tinggal bilang enak, langsung aja dalam. Andre nih ya, lokasi pojok ya. Kebun pisang guys. Lampu kurang lampu ya depan ya. Dingin sih, beneran dingin. Dinginnya bisa dingin. Kamu kasih juga dingin. Hati-hati guys. Oke. Ada kunjungan. Untuk treknya lumayan sulit juga. Kemarin. Ya dikarenakan kebun. Ya harus extra safety juga sih. Kondisi hujan tadi pagi buat becek dan juga binatang-binatang itu pasti bakal keluar. Dan ini nanti lagi guys. Ada kita yang aja. Oke, sebelum Guys, ini lokasi kedua guys. Di sini yang gue bilang tadi dulu bekas kebun durian ya. Tapi di sini ada juga pemakaman keluarga kalau nggak salah di sini. Ya. Dan pemakaman salah satu. ya, mungkin Petua di sini. historisnya nanti bisa kita tahu dari narasumbernya. Soalnya banyak juga di sini sejarah dari zaman Belanda juga, itu tempat singgah katanya. Tempat singgah. Jadi mungkin di sini kita cuma sebentar ya guys. Emang dibilangin sih hanya sebentar. Nggak lama-lama. Karena di sini ada pemakaman tetua. Kita lanjut lagi bro, jalan. Allah Akbar. Di sebelah kiri kita guys. Yang bilang tadi, tapi jangan terlalu disesut ya. Allah Akbar. Kalau hati-hati di sini nih, blok B. Ada air di sini. Katanya ada pohon ya, Kebun rambutan. kebun. Wah, daerah sini guys. Ya, dan juga ada 1 hektar lebih. Jadi banyak semak. Cahayanya lumayan kelihatan. Maklum terbatas. Karena emang suasananya gelap banget. Ya,
nongkrong bagi mereka ya, bagi mereka ya selain manusia lah. Contohnya tempat nongkrong di sini guys. Kalau tempat yang kedua tadi itu salah satu leluhur si Uyut. Dan yang pertama sebelumnya gue jelasin lagi, itu yang pertama kalau kata orang sini sih, kalau yang bisa ngelihat guys, itu kayak sebuah istana. Ya istana yang pertama yang kata kebun bambu itu. Ya situ kayak kalau kata orang bilang di situ kayak ada sebuah pendopo. Tapi kalau kita lihat mungkin kayak semuanya hanya pohon bambu doang. Tapi kalau orang yang paham, yang menang lihat semacam kayak pendopo, yang di situ mungkin ada yang ngejagain, yang bisa melihat. Ada sosok penjaga dua orang. Dan memang paling banyak interaksinya kalau bisa dibilang agak sedikit sering ya di situ yang pertama. Dan yang ketiga ini buat informasi juga sebagai kayak tempat nongkrong kayak kita aja guys, ngumpul-ngumpul tapi sebangsa mereka gitu. Dan di sini sosoknya sih katanya memang yang sering kita lihat lah di TV, ada yang berbentuk ya perempuan dan yang lain-lain. Kalian cek aja sendiri di videonya. Oke, ayo lanjut next. Oke bro, dari kameramen nih, kru kita tuh alami interaksi. Ya, kalau gue bilang pribadi sih di sini tuh bukan hal main-main ya. Dari cerita petua sini, terus juga dari cerita warga tuh banyak yang dibilang mistis. Ya malum lah lokasi kebun. Gimana bro? Masih kuat nggak? Si kuat nggak, Ferry? Kalau nggak kuat kita stop aja dulu. Kita sudahin Dulu guys. Hilangin aja. Oke. Kayaknya tim dari kita udah cukup dikarenakan ya lumayan wah juga. Soalnya dari kameramen sendiri udah ngalamin interaksi, jadi kita nggak bisa untuk maksain. Kita menuju ke area tengah dulu untuk briefing sekedar. Sekarang kita di tengah-tengah perlintasan ini. Iya, Perlintasan perlintasan. Jadi bilang perlintasan. yang paling kuat ya dibilang di daerah sini. Saya nggak lalang ya. Mudah-mudahan aja ya, tim kita nggak ada yang kenapa-napa ya. Amin. Kita juga di sini bukan buat niat ngeganggu atau musik. Kita cuma pengen ceritain sejarah dari tempat ini aja. Ya. Termasuk saya sendiri keturunan dari warga di sini yang masih keturunan dari cicit leluhur di sini. Yuk kita terusin lagi. Areanya Sebetulnya masih luas lagi, tapi kita nggak bisa telusuri lebih dalam lagi berhubung dikarenakan gesekannya makin kencang, makin kuat di Ya. sini.
Ya ini lokasi keempat, tag keempat di kebun pisang ya katanya. Katanya sejarahnya apa dan di sini banyak juga ya. Di sini banyak juga. Dulu nih kebun kayak hutan belantara ya, jadinya di sini jadi dibilang apa ya? Banyak lah. Pokoknya tapi kita di sini dari sejarah nenek leluhur kita di sini ada penjaganya juga, semacam singa semua orang bisa tinggi. Ini juga dulu karena zaman dulunya ini tempat singgah jalan Belanda. Para jawara-jawara tuh pada kumpul di sini untuk membantu para pahlawan kita berjuang. Cuman dari warga-warga di sini termasuk saya juga, kalau saya pun kalau tidak dapat informasi dari sesepuh kampung di sini kita nggak tahu banyak sejarahnya. Mungkin ikutin terus saja jalanan kita. Nanti di akhir-akhir ada narasumber berbicara supaya tahu semua seluk-beluk dari stories kebun belakang di Rawasmut. Oke guys, mungkin di sini aja, sampai di sini aja perjalanan kita ya. Kita juga nggak bisa melanjutkan karena memang posisinya sudah, kalau ada teman kami bilang, kru kami itu cukup makin ngencang gitu kan. Udah ada baba ya, Udah ada aba-aba untuk kita suruh pergi dari sini. kode merah. Kode merah kalau bisa dibilang. Jadi tetap kesimpulan dari video kita pertama, apapun yang kalian pikirkan tentang hal goib, angker ataupun tidak, berpikirlah positif dan terus meyakini dan tetap percaya dengan apa yang kita yakinin dan sama Tuhan kita masing-masing. Gitu. Dan satu lagi, buat para yang YouTubers ya, atau apa yang penonton, like dan subscribe. Kalau perlu komentar misalkan dari yang nonton itu bisa komentar. Ada Iya. lokasi-lokasi Iya. yang dibilang angker. Benar. Insya Allah kami tim akan menuju ke sana. Iya, inilah teman saya, teman-teman gue tadi, ya Andri. Maaf nih guys, agak sedikit puyeng, memang udaranya emang udah buaya yang normal aja udah puyeng gitu kan. Jadi posisinya Jadi kita berangkat. kalau misalkan ikutin aja deh dan komen, dan kasih komen ataupun info-info. Dapat, alhamdulillah sih nyaman-nyaman aja sih, alhamdulillah ya. Cuman emang agak sedikit aneh aja gitu kan, aneh aja sih, kayak tempat biasa. Cuman kok ya sesuatu lah, banyak sekitar kami itu banyak, cuman ya nggak ada buktinya gitu. Cuman kalau suasana yang jalan sendiri ini alhamdulillah masih kayak biasa. Mungkin teman-teman lain yang fatal kali ya, nggak tahu juga sih. Kalau gue juga alhamdulillah memang tapi sekali gue nanya sama si Adon tadi, pohon nangka kalau nggak salah ya, itu apaan gitu kan, karena ada sosok apa sih, gue sosok nih kayak gue ngeliat kayak cahaya merah dikit, gue tower. Kalau gue cari-cari gue nggak ada tower di pas itu apa, makanya dari Adon gue tanya itu apaan, ya dia nggak jawab, pasti udah gue tahu itu doang sih. Jadi gue emang sempat ya cuma sekedar cahaya doang. Ya alhamdulillah. Jadi kita tadi udah melakukan penelusuran ya. Terus setelah ini tim sepakat karena mungkin ada kejadian tadi yang bikin kru kita agak sedikit down, kita istirahat dan mencoba untuk melakukan observasi untuk mencari narasumber. Mungkin malam ini pun sama seperti kemarin, kita gagal karena beberapa narasumber susah untuk dicari guys, banyak yang
ya gitulah kendala-kendalanya, ada yang mau pindah dan juga jadi apa udah sekarang udah menjadi almarhum. Jadi untuk lebih singkatnya makanya gua untuk mencoba bertanya dengan kru aja, tim kru kita si Adon, karena mungkin dia orang sini ya, mudah-mudahan dia bisa menjelaskan beberapa hal-hal mengenai tempat-tempat yang kita post tadi ya. Kita gimana kan yang pertama itu kan? Oke, untuk tim tadi sempat dari gue sendiri pribadi sama temen gue mencoba buat menghentikan ini ya penelusuran, karena keadaannya udah nggak mungkin kan, udah terlalu ekstrim lah kalau dibilang. Makanya sekarang sebagian tim sedang menetralisir dari kru yang lumayan kena gitu. Nah untuk sejarahnya dari pohon bambu ya itulah, di situ untuk orang yang dibilang punya kelebihan mungkin bisa melihat di lokasi tersebut ada bangunan gaib yang terjaga. Tapi kalau menurut pandang dasar manusia biasa, itu lokasi itu tampak biasa aja, biasa. Sangat di setiap siang pun menjadi tempat buat main anak-anak. Gitu. Tergantung bagaimana kitanya menyikapinya seperti apa. Ya. Terus juga tadi juga sempat kita di bagian itu sempat pernah benturan energi ya, makanya kerungsut jatuh satu kameramen kita yang sekarang lagi dinetralisir sama tim. Kayak gitu. Terus yang kedua gimana tuh, yang daerah apa yang dulu kebun durian ya? Iya. Yang dibilang ya. Ya untuk yang di kebun durian itu lumayan ya, yang dibilang urutan ketiga yang punya energi yang cukup luar biasa lah buat kita. Mungkin kita lihat sekedar kebun biasa, tapi emang di situ karena ada sejarah yang nggak bisa kita kuak, yang nggak pernah kita dapetin sejarahnya di situ lah. Itu adalah trouble kita yang pertama. Karena mungkin yang pertama di situ ada apa ya? Kalau nggak salah makam ya. Ya. Kalau untuk makam itu sendiri, ya mungkin gue yang lahir di tahun 90-an, gue tahu lokasi itu, tahu sejarahnya. Itu memang makam keluarga dari keluarga kita, buyut kita yang dulunya mungkin seorang jawara ya, seorang jawara yang membantu peperangan di zaman Belanda dulu. Gitu. Dulu di lokasi tersebut, di lokasi yang kita lakukan penelusuran barusan, di lokasi itu benar-benar kumpulnya para jawara, dan juga di situ juga banyak terdapat barang-barang pusaka yang ditinggal sengaja untuk menjaga area. Iya, benar. Dan ternyata benar guys kata Adon, kalau barang-barang pusaka memang agak banyak, dan kita mendapat semacam gambar itu di lokasi ketiga itu ya. Di mana itu? Beberapa gambar itu ada di lokasi pohon rambutan ya. Pohon rambutan yang tiga itu jelas. Ada lokasi pohon rambutan. Nah di situ juga karena terlalu kencang kita nggak bisa melakukan penelusuran. Kita tim sengaja menghentikan penelusuran karena kondisinya yang nggak benar-benar nggak bisa kita tembus. Sebenarnya masih ada beberapa tempat yang bisa kita kunjungi. Iya. Tapi kita berjaga-jaga aja lah ya. Iya, itu buktinya salah satu kameramen kita kan agak langsung ngedown itu yang mungkin bukti nyata yang kita alamin ya. Sampai kru kamera kita si Ferry itu langsung benar-benar langsung down, dan mungkin langsung nggak enak. Ya itu mungkin karena dibilang tadi sama si Adon, gesekan-gesekan yang mungkin di situ karena mungkin terlalu banyak kali ya pusaka di situ. Banyak benar-benar pusaka, tapi untuk orang-orang di luar daerah dilarang buat tentu ataupun mapan menarik. Intinya istilahnya gini, kalau di sini udah punya nama lah, siapanya gitu kan, diwariskan. Jadi enggak sembarangan orang yang bisa mengambil benda tersebut, yaitu kata yang sejarah di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Terus yang keempat gimana tuh? Yang di pohon pisang kayak kita. Lokasi pohon pisang itu sebenarnya ada lintasan daerah, kalau dibilang jalur lintas paranormal astral, karena emang makanya kita menghentikan penelusuran pas terakhir di lokasi itu. Jadi di lokasi itu kalau kita paksain mungkin bakal ada dampak yang buruk buat kitanya. Benar. Saat yang pertama ya kendalanya ada banyak lah ya. Iya banyak. Kita nggak bisa sebutin. Sebutin juga karena emang ada sedikit di sensor lah bagi mereka gitu.
Dan itu makanya kemarin agak sempat kita sebenarnya mau masuk tuh guys yang pembisan itu, tapi karena mungkin keadaan juga waktu hujan juga, jadi kita nggak memungkinkan untuk meneruskan lagi perjalanan itu. Sebenarnya itu agak panjang lagi, masih panjang, tapi semenjak kejadian sekarang yang kita alamin kayaknya udah cukup kita meliput tempat kebun belakang ini. Dan mungkin memang dibilang kalau kata orang-orang sini atau beberapa orang kru yang mencoba mencari observasi dibilang jangan masuk daerah situ. Sebenarnya kita nggak boleh, tapi insya Allah dengan kita baik, tujuan kita untuk memberikan informasi, bukan mencari hal-hal yang aneh-aneh itu kayak gimana tentang kebun sejarah belakang ini. Jadi kita mencoba untuk jujur kita dekat, dan hasilnya mungkin ya sedikit kita dikasih kayak semacam teguran lah gitu. Jadi alhamdulillah untungnya kita udah mati nggak apa-apa dan kru semua udah selamat. Jadi mungkin itu guys sedikit dari informasi dari teman kita si Adun ini, memang orang sini, dan kurang lebihnya kami mohon maaf guys. Cuma satu aja sih minusnya, kita nggak bisa dapetin cerita sejarah dari tempat ini yang benar-benar detail gitu. Ya mungkin itu guys. Jadi tetap ikutin terus video kita, maka subscribe, jangan lupa. Tempat-tempat yang akan kita tuju selanjutnya itu akan lebih menarik lagi dari sebelumnya. Jadi kalau misalkan lu semua punya referensi tempat ataupun rekomendasi, pengen tahu lu yang lu nggak tahu sejarahnya, boleh, insya Allah kalau kita kasih kesempatan dan waktu, kita akan mengunjungi tempat-tempat tersebut. Makanya subscribe dan komentar di bawah video kita ya. Oke guys, lupa like. Oke guys, sekian dari kami. Wassalam.